Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Ketua PHDI Pusat, yang saya hormati Ketua LDD Pusat, yang saya hormati penyelenggara Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital, dan saya hormati umat Dharma Hindu Dharma yang menonton tayangan Arjuna Digital. Sebelumnya saya berterima kasih atas puji syukur Asungkerta Waranugraha Hedi Samayawudi yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama, izinkanlah saya, Gede Indra Wibawa, dari Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Susila untuk membentuk karakter dan moralitas yang mulia. Susila adalah kerangka dasar agama Hindu yang kedua setelah tatwa. Susila merupakan peranan penting bagi kehidupan sehari-hari, realitas tingkah laku, dan cara berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, yang memperlihatkan sampai mana tingginya budi pekerti orang tersebut. Ia akan memperoleh simpati dari orang lain manakala dalam pola hidupnya mencerminkan kebaikan, keramahan, kesopanan yang memegang teguh sendi-sendi kesusilaan. Susila adalah tingkah laku manusia yang baik terpancar sebagai cermin objektif kesusilaan kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan tindakan sekitar. Pola hubungan tersebut berlandaskan pada kata tatwamasi, yang artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku, yang mengandung makna bahwa hidup segala makhluk adalah sama. Menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan sebaliknya, menyakiti orang lain artinya menyakiti diri sendiri juga. Lahir hidup di dunia ini merupakan tantangan dan gejolak yang dipengaruhi dalam diri kita sendiri atau internal, yaitu Satripu, Sat Atatayi, Sapta Timira, dan juga dibelenggu oleh 4 zaman yang disebut dengan Catur Yuga, yang meliputi yang pertama Kerta Yuga, yang kedua Treta Yuga, yang ketiga Dwapara Yuga, dan zaman sekarang adalah zaman Kali Yuga. Zaman yang kita lalui adalah zaman di mana moralitas berada di puncak segala sesuatu, menjadi baik hanya demi kepuasan harta dan materi lainnya. Kali Yuga dapat diartikan sebagai pertentangan atau juga perkelahian, percecokan, bahkan demo-demo yang saat ini terjadi. Zaman yang kita lalui saat ini adalah zaman Kali Yuga, di mana moralitas berada di puncak, segala sesuatu menjadi tidak baik hanya demi kepuasan hati dan juga materi lainnya. Kali Yuga dapat diartikan sebagai pertentangan, perkelahian, percecokan, kekerasan, bahkan pembunuhan yang dipicu oleh kecurigaan, ketidakadilan, kebohongan, dan kekerasan, di mana kejujuran sudah tidak ada artinya lagi. Moral yang sudah terabaikan dan terganti oleh perburuan kepada kepuasan hati dan juga materi lainnya. Manusia pada saat ini hanya mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, yang merupakan sifat egois atau ahamkara, yang tujuannya hanya ingin menang sendiri. Sedangkan surga atau moksa sudah jauh berada di benak manusia. Zaman Kali Yuga merupakan zaman yang tidak menentu, kacau, tidak harmonis, dan pada zaman ini penerapan ajaran agama mendapat porsi yang sangat sedikit. Pada masa ini merupakan masa kehancuran bagi budi atau hati orang yang baik, dan masa ini adalah masa kegelisahan dan perasaan yang tidak aman.
di seluruh dunia dan tidak memiliki kedamaian hidup. Tingkatan itu terus memuncak pada zaman ini dan semua dharma terbengkalai dan tidak tahu ada di mana letak. Lalu apa hubungannya susila dengan Kali Yuga? Hubungannya adalah di zaman sekarang adalah zaman yang tidak menentu, kacau, tidak harmonis, bingung, dan pada zaman ini penerapan ajaran agama mendapat porsi yang sedikit. Lalu cara mengatasinya adalah penerapan dari ajaran susila tadi. Nah, ajaran susila tadi yaitu dengan berbuat yang baik, sopan, ramah, dan saling menghargai, saling tolong-menolong. Maka dengan itu zaman Kali Yuga yang buruk dapat kita imbangi dengan hal-hal yang baik yang akan menimbulkan hal yang baik lainnya juga, yang mengakibatkan tentram, harmonis, dan saling menimbulkan rasa menghargai. Maka dalam hal ini agama Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia, mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan, sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan nyaman dalam kehidupan manusia. Etika menjadikan kehidupan masyarakat menjadi harmonis karena saling menghargai dan menjunjung rasa persaudaraan yang tinggi. Dengan rasa menghargai satu sama lain, dengan etika yang baik, kita bisa membawa anggota keluarga dan juga anggota masyarakat menjadi rukun. Lalu adapun sloka yang tertuang dalam Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 2 yang berbunyi, Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 2. Ahimsa satyam akrodas tiaga santir apai sunam daya bute suelo luptiam mardawam hrir acapalam. Artinya, tidak menyakiti, benar, bebas dari nafsu amarah, tanpa keterikatan, tenang, tidak menfitnah, kasih sayang kepada sesama makhluk, tidak dibingungkan oleh keinginan, lemah lembut, sopan, dan berkecepatan hati. Kesimpulannya adalah ajaran susila merupakan ajaran yang baik dan buruknya perbuatan manusia
Dengan berpedoman pada nilai-nilai agama Hindu, dalam Bhagavad Gita ditemukan dasar-dasar moralitas dalam bentuk pernyataan yang positif dan teridentifikasi melalui sifat-sifat manusia yang mulia, dan ajaran susila adalah ajaran moral yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan dapat menumbuhkan ketentraman kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia. Sekian Dharma Wacana yang telah saya sampaikan tentang susila. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.